Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali kita bersatu hati untuk memuji dan besarkan namanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita satukan hati, kita sembah dan puji Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami akan menyatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau terus mengucap syukur. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebagai penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin sertai kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Angkat pujian ini bersama-sama. Angkat hatimu menyembah dan memuji Dia.
perlindungan kami, bahkan kemenangan kami semua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
perlindungan kami. Kami aman di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus Tuhan berharap hanya kepadamu. Ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saatnya kami menantikan firman-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Limpahi kami Tuhan dengan ucapan syukur sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Nah, saya rindu berharap kita semua yang mengikuti ibadah online ini sungguh-sungguh sehingga berkat yang sama kita boleh peroleh lewat ibadah kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan ini adalah doa di dalam nama Yesus. Hal ini kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Doa di dalam nama Yesus. Saudaraku, tentunya sering kita mendengar di akhir doa yang dinaikkan selalu ditutup dengan nama Yesus. Walaupun ada yang berdoa tanpa menertakan nama Yesus tersebut. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat mengapa harus ditutup doa kita dengan nama Yesus. Saudaraku, kita berdoa dalam nama Yesus karena Dia sendiri yang mengajarkan agar kita berdoa dalam namanya. Dan jikalau kita melihat saudaraku di dalam Injil Yohanes pasal yang mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus supaya berdoa di dalam namanya, ada 5, saudara. Hal itu bisa kita baca di dalam Yohanes. Tadi kita sudah baca ayat mas kita Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan berdoalah dalam namaku. Demikian juga jikalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Yohanes 16 ayat 23 dan 24 serta ayat yang ke-26. 5 kali dicatat di sana. Berdoalah dalam namaku. Berdoalah dalam nama Yesus. Mengapa? Yang pertama, supaya Bapa dipermuliakan di dalam
Allah. Dan yang kedua, supaya kita layak menghampiri tahta Allah oleh korban Yesus. Hal ini kita bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat 12 dan 14. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang kedua 10 dan 14. Yang demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 10 dan 14 demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat yang ke-14-nya demikian katakan firman Tuhan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara, kita lihat di sini mengapa kita menghampiri dia di dalam nama Yesus adalah karena korban Yesus melayakkan kita untuk hampiri Tuhan, untuk hampiri Allah Bapa di dalam surga. Dan yang ketiga, berdoa dalam nama Yesus berkenan kepada Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 bagian C, Yohanes 15 ayat yang ke-16 bagian C, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, atau ada baiknya saya bacakan satu ayat ini. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta dalam namaku, maka Bapa kita yang di sorga mengabulkan. Nah saudaraku yang dikasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang percaya sampai saat ini. Berdoa di dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih di dalam Yesus Kristus, namun demikian, janji meminta sesuatu dalam nama Yesus tidak berarti kita akan menerima apa saja yang kita kehendaki demi kepuasan diri sendiri. Nah saudara, sama seperti ketika Yesus berdoa menjelang dia ditangkap. Yesus berdoa. Dia berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Hal ini saudara bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Saudaraku, berdoa dalam nama Yesus bermakna kita mempergunakan kekuasaan Kristus. Artinya berdoa dengan penuh kepercayaan kepadanya, bahwa ia adalah satu-satunya mediator atau perantara antara manusia dengan Allah. Hal ini kita bisa baca di dalam Kisah 3 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul
pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, kita melihat di sini Petrus ketika dia berhadapan dengan seorang yang lumpuh, di mana orang lumpuh tersebut mengulurkan tangannya untuk meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes yang lewat dari pintu gerbang indah yang hendak masuk ke bait Allah. Saudaraku, ketika orang lumpuh ini mengulurkan tangannya, Petrus lalu berkata, lihatlah kepada kami. Saudara, sebagaimana biasanya orang lumpuh ini, dia mengharapkan sesuatu pemberian yang akan dia terima dari Petrus. Dia tidak pernah berpikir lebih daripada itu akan dia dapatkan. Tapi saudaraku, ketika dia memandang Petrus dan Yohanes, Petrus lalu berkata, emas dan perak kami tidak punya, tetapi apa yang kami miliki, demi nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah. Sambil berkata demikian, Petrus mengulurkan tangannya membantu orang lumpuh itu untuk berdiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Sesuatu perkara yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lumpuh tersebut, dia peroleh, dia dapatkan. Sehingga ketika dia bisa bangkit berdiri, dia meloncat-loncat saking kiranya. Dia bersorak, haleluya, puji Tuhan. Aku telah bisa berdiri dan berjalan. Saudaraku yang dikasih dalam Yesus, kita melihat di sini bagaimana kuasa nama Yesus itu bekerja di dalam kehidupan orang lumpuh tersebut. Sedemikian juga saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, yang sudah dilahirkan baru, Allah memberikan kuasa dalam kehidupan kita untuk mendoakan orang lain. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Saudara, tetapi berbeda dengan apa yang terjadi dengan anak-anak Sekal. Ketika mereka berdoa hendak mengusir roh jahat dari seseorang, apa yang terjadi, saudara? Justru mereka dipermalukan. Untuk itu kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 20. Di sana kita akan melihat bagaimana anak-anak Sekawa dipermalukan oleh sebab mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 20. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita bisa lebih mengerti lagi.
Kisah Para Rasul 19 ayat 13 mulai demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin memasyhurkan nama Tuhan Yesus. Saudara, jadi kita melihat di sini menggunakan nama Yesus itu bukan sembarangan, tetapi hanya orang-orang yang sudah mempunyai relasi yang baik, yang erat dengan Tuhan. Orang yang sudah hidupnya diperbaharui atau dilahirkan kembali. Hanya mereka-mereka lah yang bisa menggunakan itu. Dan yang akhirnya mengerjakan mujizat. Kita lihat di sini, saudara, anak-anak Skewa. Mereka dipermalukan. Mereka digagahi oleh orang yang kerasukan setan tersebut. Seolah-olah nama Yesus itu tidak ada kuasanya. Padahal nama Yesus itu berkuasa. Berkuasa mengadakan mujizat, perkara-perkara yang luar biasa. Berkuasa juga untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi kita melihat dari contoh ini, saudaraku, bagaimana nama Yesus itu begitu berkuasa apabila disampaikan oleh orang yang sudah memiliki kehidupan yang dibaharui. Nama Yesus itu begitu nyata. Saudaraku, pada kesempatan kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 16 ayat 18. 16 ayat 18 dari Kisah Rasul, demikian firman Tuhan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Saudara, hal ini terjadi di Filipi ketika Paulus melakukan perjalanan pelayanan di sana, di mana ada seorang wanita yang kerasukan roh, yang mengikuti Paulus dan teman-temannya, saudaraku, dan berteriak-teriak. Akibat daripada wanita tersebut berteriak-teriak terus,
mengganggu akan Paulus sehingga dia berhenti dan berhadapan dengan wanita yang kerasukan setan itu. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi kita sudah dengar, kita sudah baca, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan. Saudara, apa yang terjadi saudara? Roh jahat, roh ketenung yang ada di dalam diri wanita itu tiba-tiba keluar meninggalkannya. Mendengar nama Yesus yang disampaikan oleh Paulus membuat wanita tersebut dibebaskan dari roh jahat. Jadi kita melihat di sini saudaraku, nama Yesus begitu berkuasa. Nama Yesus itu begitu luar biasa. Dan apabila kita benar-benar memiliki kehidupan yang berkenan di hadapannya, maka ketika kita berdoa dan kita menyatakan dalam nama Yesus Kristus, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Sebab itu, biarlah kita boleh mengerti bahwa di dalam diri kita ada kuasa yang Allah sudah berikan. Saudaraku, kita akan melihat ilustrasi saudara. Surga itu ibarat bank di mana Allah sendiri adalah pemiliknya. Dan Yesus telah memberikan cek kepada setiap orang yang sudah menerima Dia, yang sudah percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka kita diberikan cek. Dan cek yang kita pegang itu kita bisa pergunakan, kita bisa isi dengan apa yang kita butuhkan. Dan tentunya atas persetujuan dari Yesus. Kita tidak punya apa-apa di sorga. Tetapi ketika kita menggunakan nama Yesus dan memohon kepadanya yang sesuai dengan kehendak Allah, maka Dia akan kabulkan permohonan kita tersebut. Nah, saudara, jadi itu sebabnya mari kita tidak asal menggunakan nama Yesus, tetapi biarlah kita benar-benar meyakini penuh kepercayaan bahwa nama Yesus itu adalah kuasanya besar, ada kuasa di dalamnya. Saudara, kita tadi sudah melihat bagaimana Petrus nyatakan kuasa melalui nama Yesus Kristus sehingga orang yang lumpuh tadi bangkit dan berdiri. Demikian juga Paulus yang menyatakan kepada perempuan yang kerasukan roh jahat tersebut, mengatakan keluar dari perempuan itu, maka keluar. Kuasa Yesus itu begitu luar biasa. Nah, sebab itu saudaraku yang dikasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, itu adalah merupakan Yesus sendiri, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalamnya. Saudaraku, firman Tuhan kita sudah dengar, kita akan berdoa. Kita akan turun dalam doa. Demikian juga sekaligus doa berkat. Oleh sebab itu mari kita tundukkan diri. Kita satukan hati kita, kita hadapkan hati kita kepada Tuhan. Untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami hampiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh dengar firman Allah, di mana
kami Engkau ajar Tuhan berdoa di dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus itu ada kuasa di dalamnya, ada power di dalamnya Tuhan. Sebab itu ajarlah kami Tuhan, untuk kami boleh meyakini benar dan mengerti makna daripada nama itu sendiri. Sehingga ketika kami berdoa sungguh-sungguh dan kami boleh melihat Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan lewat nama Yesus. Bapa, Engkau mengerti, mengetahui setiap hati daripada anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada kesempatan ini. Mari Tuhan, Engkau yang menjenguk mereka satu persatu, yang melawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau Allah yang mengerti keberadaan mereka, Engkau Allah yang mengerti pergumulan mereka, dan Engkau Allah yang sanggup menolong mereka Tuhan. Sebab itu nyatakan kuasa-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit berikan kesembuhan, yang bimbang ragu teguhkan ya Bapak. Bahkan yang coba-coba undur daripadamu, tarik kembali dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bawa mereka kembali untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu semua tuh boleh mengalami sukacita yang besar, meskipun walaupun hidup di tengah-tengah masa pandemi yang masih kami alami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersegala kebaikan-Mu berkati semua pekerjaan daripada umat-Mu Tuhan, baik sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai usahawan, sebagai pelajar mahasiswa. Engkau akan tolong semuanya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh melihat bagaimana indahnya penyertaan-Mu, bagaimana kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Bapa, sebelum kami akhiri doa kami dan ibadah online ini ya Tuhan, mari Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu, tumpangkan atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tidak ada seorang yang lewat daripada berkat-Mu Tuhan. Sebab itu berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kekuatan, kesehatan, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam usaha mereka. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan di masa pandemi. Engkau Allah yang menolong. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi kau dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.